Defeating Depression. Ini adalah topik yang sangat menarik nowadays. Kemarin saya kumpul-kumpul sama teman-teman 5 kawan di Pondok Indah, Pak Yosi Adi Saputra, John Mogi, Andi Cokro, my brother and myself. Mereka 2 orang ini sedang lagi mau bangun di PIK 2. Yang satu budgetnya 1,3 triliun. Itu di luar apartemen. Cuman hanya church-nya saja, 1,3. Yang satu around 900 M. Dan itu cicilan tanah udah berjalan, ya karena beli tanah, cicilan berjalan, tapi ini pembangunannya aja 1,3. Belum isinya, saudara, baru pembangunan tok. Terus saya tanya, gimana, kapan siap membangun? Dia bilang kita nih mau bangun bisa anytime. Tapi sekali udah taken kontrak, bangun, itu pembayaran harus rutin setiap bulan. Dan gak bisa berhenti. Dan melihat kondisi dan situasi seperti ini, kayaknya harus menunda. Karena mereka kan punya jemaat yang levelnya tuh banyak, yang di pemerintahan, yang mengerti mengenai ekonomi, makro dan mikro. Mereka bilang hati-hati ke depan. Untuk bicara investasi yang nilainya sangat besar. Karena resesi ini masih panjang ditarik 3-5 tahun ke depan. Walaupun kelihatannya aktivitas bisnis sudah mulai bergerak dengan luar biasa. Orang sudah mulai jalan-jalan, perputaran roda ekonomi sudah mulai bergerak. Tetapi untuk hal ini, wow, apalagi nanti pemilu 2024. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ini membuat orang itu kadang-kadang kalau nggak kuat bisa takut. Mulai takut, mulai khawatir, mulai bimbang, mulai berpikir, akhirnya bisa depresi. Belum lagi masalah keluarga, masalah yang lain-lain bisa terjadi. Karena masalah uang, semuanya bisa menjadi snowballs. Kenapa ini penting? Penting sekali karena Elia yang tadinya hebat, saya dengarkan baik-baik. Dia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal. Saya sempat khotbahkan minggu lalu. Dia nantang pada saat waktu itu. Isabel dan nabi-nabinya. Panggil Tuhan kamu. Mereka membuat tungku, korban ucapan syukur. Mereka berdoa, mereka worship, pujian penyembahan dengan cara mereka. Mereka kasih korban persembahan, korban ucapan syukur. Tapi api tidak turun. Dia kasih fur dulu, mau ngapain terserah. Bagiannya Elia. Dia buat yang di tempat yang sama. Dia kumpulin kayu-kayu api. Dia siram air, bahkan sampai kayak banjir, saudara. Yang harusnya, saudara, dengarkan baik. Harusnya air begitu banyak seperti banjir, api itu gak mungkin bisa nyala kalaupun turun. Tapi tiba-tiba api turun. Membakar semua yang ada, tinggal debu-debu saja. Menunjukkan bahwa Tuhan ada. Saudara terkasih, kita bahas poin yang pertama pada saat waktu itu adalah di dalam kehidupan jangan fokus dengan perasaan, tapi dengan fakta. Elia lupa, saudara, faktanya. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara tahu, dia berdoa 3 tahun tidak turun hujan, 3 tahun tidak turun hujan. Dia berdoa lagi, turun hujan, hujan turun. Faktanya jangan fokus dengan perasaan, tapi fokus dengan fakta. Yang kedua, saudara, nanti kita nggak mau bahas ini, nanti kita supaya masuk ke poin bagian kedua hari ini. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Elia ini yang udah hebat, terus dia bandingkan, dia bilang, cukuplah sekarang ya Tuhan ambil nyawaku, nih orang udah tanda-tanda depresi. Karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saya selalu bilang begini, when you start comparing yourself with other people, you are asking for troubles. Kalau saudara mulai banding-bandingkan saudara dengan orang lain, saudara seperti cari masalah. Because if you think that you are better than someone else, you have pride. Kalau saudara merasa, gue lebih hebat loh daripada lo, kita jadi sombong.
Atau sebaliknya, if you think you are worse off than someone else, you will have envy. Kalau saudara rasa, aduh saya nggak sehebat dia ya. Saudara yang cemburu, minder, nggak percaya diri. Elia ini udah hebat saudara, hebat banget. Tuhan pakai Elia luar biasa. Dia menjadi penyambung lidahnya Tuhan untuk bangsa Israel bertahun-tahun. Dia mengalami mujizat berkali-kali. Apa yang dia doakan Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tapi dia membanding-bandingkan, Tuhan lebih baik gue mati deh. Saya tuh gak seperti nenek moyang saya. Coba saudara. Seringkali kita gitu. Kita gak melihat apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kita selalu fokus dengan apa yang tidak kita miliki. Karena kita fokus dengan apa yang tidak miliki, kita rasanya kurang saja di dalam kehidupan. Karena itu jangan banding-bandingkan diri saudara dengan orang yang ketiga. Jangan selalu memperkatakan hal-hal yang negatif. Benar gak saudara? Orang kebiasaan waktu melakukan kesalahan nih, when people make a mistake, dia bilang gini, memang saya pecundang lah. Memang saya orang gagal, pastor, saya memang gak akan bisa sukses. Saudara kesandung, harusnya saudara bilang, aduh sorry ya, saya tadi kesandung nih. Tapi saudara langsung bilang, gue memang bego, selalu kemana-mana, selalu jatuh. Atau sebaliknya. Saudara seringkali kita bicara negatif, lihat Elia bicara negatif seperti apa. Dia bilang di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Hanya saya sendirilah yang tinggal dan sekarang mereka mau membunuh saya. Faktanya apa saudara? Kan tadi lihat poin fakta, jangan perasaan tapi faktanya. Faktanya Tuhan bilang begini. Tetapi 7.000 orang di Israel akan kuselamatkan, yaitu orang-orang yang tetap setia kepadaku dan tak pernah sujud menyembah patung Baal atau menciumnya. Padahal Elia bilang, hanya saya sendirilah yang tinggal, sekarang mereka mau bunuh saya. Padahal masih ada 7.000 orang lagi yang juga mensupport Elia. Tapi kalau orang udah depresi, orang udah berpikir buruk, negatif, yang keluar dari mulutnya selalu pasti negatif. Saudara akan tahu vibe daripada orang-orang yang negatif. Apa-apa sedikit-sedikit negatif. Kenapa saudara? Karena dia biasa bicaranya selalu yang negatif. Karena daripada itu untuk menghindari depresi, jangan selalu perkatakan yang negatif. You see when we get depressed, we always exaggerate the negative. Ini penting saudara. Kalau kita udah kesel, lagi sedih, depresi, khawatir, bimbang, urusan keuangan, lain-lain. Kita tuh suka melebih-lebihi, namanya exaggerate. Lu berlebihan lu katanya gitu. Pernah gak saudara bilang sama orang begitu? Lu gak berlebihan ya kayaknya. Kenapa? Itu normal saudara. Orang yang udah negatif, hal yang kecil dia lebih-lebihin. Dibikin, kayaknya heboh banget. Padahal sebenarnya tension to be managed. Kalau tension not to be managed, that become a conflict. That's normal. Baik di perusahaan, baik dimanapun juga. Karena daripada itu, jangan melebih-lebihi sesuatu yang bisa diselesaikan, selesaikan dengan baik-baik. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Itu bagian yang pertama, saya mau menyelesaikan 3 yang terakhir. Bagaimana defeating depression. Karena bagian yang pertama, yang keempat, bagi saudara yang miss. Karena kemarin kita bahas keempat. Ini penting sekali soalnya jarang dibahas di gereja. Padahal ini sesuatu yang penting, yaitu penuhi kebutuhan jasmani dengan baik. Saya kan bilang, khotbah hari ini adalah defeating depression, mengalahkan depresi. Tapi saya mau mengajarkan saudara, bagaimana saudara bisa depresi dengan mudah. Di poin keempat hubungannya. Saudara tahu? Saya udah bilang waktu itu, setiap hari sudah komit selama 30 hari, tidurnya gak boleh lebih dari 2 jam. Setiap hari. Bukan hanya 2 jam, tidurnya jam 5 pagi atau jam 6 pagi, 2 jam. Tiap hari. Kedua, saudara makannya setiap hari cuma 1 kali, maksimal 2 kali, tapi makannya yang jelek, yang gak berkualitas. Coba saudara lakukan selama 1 bulan. Waktu saudara gak ada masalah, hidup saudara baik-baik aja.
Saudara, 1 bulan seperti itu, saudara akan stres dan depresi. Itu yang menyebabkan Elia. Dia habis mengalahkan loh, nabi-nabi Baal nih, hebat saudara. Ini saudara fakta ya. Tuhan pakai Elia luar biasa, tapi dia capek nih. Belum makan, nanti ada buktinya. Kurang tidur, sibuk banget. Akhirnya dia stres dan depresi. Dia bilang, Tuhan lebih baik aku mati. Can you imagine orang yang udah luar biasa seperti itu. Tiba-tiba udah gak ada semangat lagi. Kenapa dia stres sama depresi? Coba kenapa saudara? Di dalam Alkitab. Apa yang menyebabkan? Isabel cuman kasih suruhannya datang bilang, bilangin tuh yang namanya si Elia nih. Dia kan udah bunuh, kita punya tim istilahnya, nabi-nabi kita. Bilangin, apa yang kamu lakukan Elia, aku akan juga lakukan. Si Isabel suruh penyuruhnya ngomong ke Elia. Elia dengar begitu aja saudara. Dengar diancam begitu aja. Langsung lebih baik bunuh diri aja, lebih baik mati aja. Padahal dia udah hebat sebelumnya. Kenapa saudara? Dia udah letih. Dia udah capek. Kalau tubuh saudara udah gak fit, saudara akan gampang sekali depresi. Saudara akan gampang sekali negatif. Kenapa? Your jasmani, your physique won't be able to maintain the challenge that you are facing. Sampai akhirnya, saudara lihat di ayat-ayatnya, gak tahu kalau kamu boleh buka kan. Pada waktu dia tidur, malaikat datang yang pertama, bangunin, suruh makan roti bakar. Benar ini roti bakar. Dan suruh minum. Dia sempat tidur lagi karena capek banget saudara tidur lagi. Kedua kali malaikat Tuhan bangunin lagi. Dan akhirnya dia bilang, kamu mau pergi perjalanan yang jauh, kamu butuh makan, kamu butuh minum. Setelah dia makan, minum, istirahat cukup, plus dia bisa melakukan lagi hal yang luar biasa. Hari ini kenapa jasmani ini juga penting kita jaga saudara. Saudara mau punya mobil mewah, saudara mau punya pekerjaan yang hebat, saudara mau punya apa saja, mau tas Hermes lah, mau apa, mau batangan emas di mana. Yang saudara bawa setiap hari apa saudara? Siapa yang saudara bawa? Batangan emas, deposito saudara, yang saudara bawa ini tiap hari. Tapi seringkali ini yang kita gak jaga. Saudara bilang, oh ya rohani penting. Siapa yang bilang gak penting? Penting rohani. Tapi rohani saudara masuk rumah sakit gimana? Mau rohani saudara hari Minggu datang 10 kali dengerin khotbah, you don't take care of your body. Saudara di rumah sakit aja udah. Terus apa? Didoain orang. Terus nanti dokter bilang ya gaya hidupnya diperbaiki ya, makannya, olahraga ya. Ya paling gitu-gitu aja kan. Tapi yang kita bawa setiap hari, kita gak jaga. Yuk kita juga jaga rohani, jaga jasmani, dan jaga juga ini. Jangan rohani hebat, jasmaninya kuat, otaknya tolol, bego, saudara. Sama aja, jangan. Kita ini hidup harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan sok kuat, rohaninya bagus, cuma bego. Orang bilang, dia rohaninya bagus loh. Wah jaga badannya. Tapi kalau ngomong sama dia tolol banget tuh, bego banget. Jangan saudara. Ini makanya saya di sini mengajarkan keseimbangan. Supaya kita apa? Sama-sama kita belajar. Supaya apa? Hidup kita bisa jadi berkat bagi orang banyak, buat keluarga, teman-teman, colleagues, dan juga buat nama Tuhan dipermuliakan. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Alright. Oke, 15 menit yang terakhir saya mau menyampaikan 3 hal yang terakhir yang paling penting. Karena first part is how we should have a strong mind and a positive attitude. Kita udah bahas ada 4 hal untuk kita punya pikiran yang kuat dan sikap yang positif. Dan di 3 hal yang berikutnya adalah second part is our spiritual rejuvenation. Karena ini sesuai dengan lagu tadi itu sangat bagus sekali gitu. Kita masih ada 13 menit ya, alright? Yeah. Spiritual rejuvenation. Hey Jimbo, you're here. Wow, kemarin baru pernikahan, congrats. Sheila, wow, you're here. Wow, amazing. Ya, indah banget semuanya, acaranya berjalan dengan baik. Ya, God is so good for both of you. Udaranya baik.
suasananya amazing, makannya luar biasa. Pastor Ed, percaya nggak? Makan tongseng di bagian luar tuh nggak banyak yang tahu. 5 mangkok sendiri. 5 mangkok tongseng sendiri. Ya, terus kemudian ada, pokoknya I'm so blessed. Di bagian luar, habis spiritual, kita makan physical. Alright, karena itu imbang ya. Alright. Di belakangnya Sheila, Philo ya? Hey, how are you? Handsome boy? Handsome man, bukan boy. Alright. Oke, are you ready? Oke, yang pertama, yang kelima. Bawa masalah-masalah kita kepada Tuhan. Bawa masalah kita kepada Tuhan. Saudara tahu satu waktu Elia ini udah capek banget. Terus Tuhan bilang sama Elia, kita pasti ada waktunya capek, letih secara jasmani, jiwani. Tuhan bilang, what are you doing here, Elijah? Kamu lakukan apa di tempat ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Elia menjawab di sini, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, saya selalu bekerja hanya untuk Engkau sendiri. Tetapi umat Israel ini melanggar perjanjian mereka dengan engkau. Mereka membongkar mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Dan ini dia lagi mengungkapkan masalahnya. Hanya saya sendirilah yang tinggal dan sekarang mereka mau membunuh saya. Saudara waktu bicara sama Tuhan. Atau saya dengerin konseling sama orang. Saya bilang, I'll be your ears anytime and always. I even tell Sheila sama Jimbo anytime, my promise I'll always be for both of you. Artinya, waktu mereka datang mau curhat, mau ngomong A, B, Z, mau sampah-sampah seperti apa, ya saya dengerin. Mau saya setuju atau enggak itu urusan belakangan. Tuhan izinkan Elia tuh mengucapkan semuanya. Unek-uneknya bilang mereka melanggar lah. Cuman hanya saya sendirilah yang tinggal. Mereka membunuh saya. Ini kan orang kalau udah depresi, orang yang udah negatif. Itu selalu berlebih-lebihan tapi Tuhan dengar. Have you ever been angry with God? Pernah gak saudara marah sama Tuhan seperti itu? Saudara tahu kalau saudara marah sama Tuhan yang paling terbaik adalah talk to God about it. Tell him how you feel. Kasih tahu perasaan saudara. Bilang, Tuhan aku marah nih sama Tuhan. Saya pernah begitu berkali-kali. God, I'm angry to you Lord. Saya tuh marah banget sama Tuhan. Tuhan tahu saudara marah sama dia. I'm mad to the world. Saya marah sama semua seluruh dunia. God, I'm very disappointed in life. Saya kecewa banget sama kehidupan. Saudara berpikir kalau Tuhan tuh, aduh capek nih kuping gue nih. Dengar keluhan-keluhan itu, manusia bisa. Udah ada waktunya, aduh ngeluh. Tuhan enggak. Saudara boleh datang dengan masalah saudara A, B, Z. Saya percaya Tuhan mendengarkan. Saudara percaya enggak saudara? Tuhan mendengarkan 24/7. Seburuk-buruknya saudara, menyebalkannya saudara. Dan mungkin saudara ngeluh setiap hari. Tuhan tuh ada dengerin, oke nak, ya aku sabar mendengar. Itu yang diizinkan Tuhan kepada Elia. Wow, he's big enough. Lately saya bilang Tuhan, I have a big challenges in my life. I have big problems in my life. Baik mungkin financially, terus kemudian I have to prepare 300 millions in just a month. Itu enggak jumlah uang yang kecil, Tuhan. What I'm approaching for prospecting business, terus kemudian udah mau jadi, terus nggak jadi karena ada 1-2 hal yang nggak memenuhi persyaratan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan terus gimana ya? I've not much experience in this, you know, Lord. All this time I'm serving you. Selama ini saya melayani Tuhan. I'm just zero about this. All this thing, benar-benar naif about this thing. I need your guidance, Lord. Terus saya ngomong aja sama Tuhan. Saya bodoh loh untuk hal ini. Untuk hal lain-lain mungkin I have a lot of wisdom. But for the business, walaupun saya sekolah bisnis dulu, udah berapa puluh tahun saya tinggalkan itu. And nowadays, I'm zero. Tapi saya tahu waktu saya ngomong tuh saya gak ngomong sama tembok, saudara.
Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan tuh breakdown satu persatu. Kasih jalan keluar satu persatu. Walaupun harus saya jual motornya satu persatu dulu. Satu persatu itu kayak investment satu persatu diurai dulu. Handi banyak menolong banget one by one. Untuk bisa ketemu pembeli aja itu mujizat karena itu motor-motor koleksi semua. Yang pertama. Nanti ini bersambung ceritanya. Kedua, alami jamahan Tuhan. Jadi bawa masalah saudara kepada Tuhan, ini bicara yang rohani loh bagian kedua. Bawa masalah saudara ke Tuhan, tapi harus alami. Spiritual rejuvenation, ini penting saudara. Gereja kalau nggak ngalami Tuhan, itu sama aja kayak konser di luar. Konsernya siapa yang penyanyi yang sekarang sangat terkenal tuh. Yang hati-hati di jalan siapa? Tulus. Ya apa bedanya? Yang membedakan kita di sini adalah jamahan Tuhan. Selain yang pastinya semua juga harus bagus, suara harus bagus, nggak boleh false. Nyanyi juga latihan juga sungguh-sungguh. Lalu Tuhan bilang begini, ini menarik saudara, dengarkan baik-baik. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu, lihat, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi lihat, tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Menarik, saudara mungkin gak mengerti yang saya mau sampaikan. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Tapi dengarkan baik-baik. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Yang pertama, Tuhan lagi buat, ini performance Tuhan yang dahsyat. Saudara. Tuhan izinkan there was a wind, angin yang kencang membelah batu-batu. Tapi gak ada Tuhan. Yang kedua, ada gempa bumi yang dahsyat. Mereka alami, tapi there is no God. Ada api yang membakar dari selatan ke utara. There is no God. Tapi pada saat yang bunyi yang angin yang sepoi-sepoi yang biasa. Ada suara yang hampir tidak terdengar. Disitulah adanya Tuhan. Kadangkala kita bukan Tuhan tuh dihinggar-bingar. Tuhan kadang-kadang bicara lagi santai. When you have your quiet time. Kita datang sini belajar, kita datang memuji menyembah Tuhan. Tapi waktu Tuhan bicara sama saudara, you need to find time for Jesus. Benar gak sih kalau orang lagi pacaran, pengennya kan, enggak yang lagi rame-rame, boleh seru-seru sih. Tapi ada waktunya dengerin, berdua, apa sih yang kamu mau. Dan itu kan saat-saat yang indah. You listen. Bukan buah-buah, ketawa-ketawa sih boleh lagi rame-rame. Tapi kalau yang intimate, itu gak lagi rame-rame. So if you are depressed, take your Bible, go to your quiet place, sit down, duduk, baca Alkitab, get alone with God, sendiri sama Tuhan. Izinkan Tuhan mencintai saudara, izinkan Tuhan bicara dengan lembut, izinkan Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saudara. There is no greater anti-depression than communicating and fellowshipping with Jesus. Gak ada yang lebih indah. Saudara mau sibuk-sibuknya kayak apa? Gak usah yang ekstrim lah 1 jam. Just 15 minutes, 20 minutes. Saya tuh kalau malam-malam tuh suka jalan-jalan di sini. Salimun tahu. Kalau anjing ada beberapa di sini ya saya suka bawa my dogs walking around. Makanya kadang-kadang jam 2, setengah 3. Terus saya suka kemarin 2 hari lalu setengah 3 pagi. Saya lihat orang mencurigakan banget naik motor. Pakai helm. Terus berhenti di mobil di situ. Jalan lagi ke sana. Terus ke double door. Muter lagi. Saya di tengah-tengah saya liatin terus. Terus nanti berhenti lagi. Waduh saya curiga. Muter lama hampir 25 menit. Saya liatin terus, saya samperin tuh ke daerah ke Indomaret situ. Karena mencurigakan. Terus akhirnya saya datang, dia keluar kan. Saya datang ke security, saya bilang, tadi yang baru keluar ini siapa ya, security atau bukan?
Kok saya curiga banget dia bentar-bentar berhenti. Dia bilang, Pak iya itu kita tahu dia itu suka ke double door. Dia itu lagi deket sama salah satu adalah pokoknya barista atau cewek-cewek di double door itu. Jadi ini dia mau jemput, cuman dia ya gitulah takut ada cowok lain yang ngejemput. Jadi dia muter-muter, oh saya kira dia penjahat. Jadi saya pengen ngototin, terus ngeliatin, terus gitu. Mungkin dia ngeliatin juga, saya nih jangan-jangan yang jemput pacarnya dia kali ya ceweknya nih. Tapi poin yang saya mau sampaikan, pada saat waktu saya lagi jalan santai, saya ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan saya nggak tahu. 300 million is not easy Lord, in just 1 month. Itu minimum that I have to do about this partnering, about the business. Gimana ya Tuhan cara jalan keluarnya? Saya nggak pernah sharing sama siapa-siapa, no one knows. Saya nggak sharing sama even my family, sama my inner circle, enggak, no one. Tapi saya share sama Tuhan, saudara kan gak pernah tahu the struggle, what I'm facing. But I have my best friend Jesus. I know He will never let me down. Terus Tuhan tiba-tiba saya lagi jalan, saya ngeliat, Tuhan kasih lihat, you can start with that. Kamu bisa mulai di situ. Dan tiba-tiba in just a week, ada jalan keluar. Praise the Lord. Dari 300, 250 sudah tercukupi. Masih ada beberapa lagi. Tapi kan coba saudara lihat. That's amazing. In just a very short time. Kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara stres, bingung. Tapi waktu kita andalkan Tuhan, Tuhan saya bego, saya bodoh Tuhan. Jujur aja saya gak ngerti kayak gini-ginian Tuhan. Tapi saya punya niatan yang baik. Dan Tuhan bukakan jalan. Sedikit-sedikit saya percaya kalau Tuhan udah buka satu jalan. Saya percaya di berikutnya. Kalau yang besarannya aja udah lumayan, Tuhan bukakan jalan. I really believe. Kalau saudara buka hati saudara, alami jamahan Tuhan. Seperti saya katakan Dewis, no greater anti-depression than communication. Dan communicating and fellowshipping with Jesus. Saudara lakukan itu, maka kita bisa depression proof. Bukannya berarti enggak. Saya bicara seperti ini apa? Seperti saya udah pernah share. Saya adalah pernah mengalami depresi. Almost 1,5 tahun. Saya harus ke psikiater. 6 psikiater baru yang ke-6 yang cocok. I have to go under medicine. Medical treatments. Saya berani cerita seperti ini. Karena saya mau kasih tahu. We are humans. Banyak orang berkata, wah kalau pastor otakmu gak mungkin bisa. No. Itu namanya denial. Lebih baik kita bisa terbuka, kita bisa cari jalan keluar, kita bisa cari pertolongan. Dan you can share your story to other people. Dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini, apa yang dari Tuhan, baik itu biblical dan juga practical, kita bisa belajar bersama-sama as one big family. Bukan dalam kesempurnaan, tapi dalam ketidakkesempurnaan. That we learn together, we grow together in the love of Christ. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.